di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi kita gegaukan tuh, tapi kita gegaukan juga atau bahasa orang tua mah pahala ya Nabi. Makanya boleh kencang kata Nabi di situ, kata Rasulullah, barang siapa yang meninggikan suaranya untuk berselawat, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jibna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam ini sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menggerakkan hati kita, Allah telah menguatkan iman kita, sehingga kita dikasih oleh Allah sehat walafiat, iman dan Islam. Ada saudara-saudara kita badan sehat tapi iman kurang sehat, tapi kita alhamdulillah malam ini badan kita sehat, dikasih iman kita juga sehat. Mudah-mudahan kita seterusnya sehingga sampai kita dicabut umur kita, sehingga Allah menetapkan keimanan kita sampai kita akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab apa? Sebab kalau orang yang mati membawa iman, termasuknya orang-orang yang termasuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan kita semua ini sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaatul ujma dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling enak kita kalau diakui umat Nabi mah, kita lagi sengsara-sengsaranya dapat syafaat, dapat pertolongan. Dapat pertolongan, kita dicariin oleh Rasulullah, oleh Nabi kita, orang yang senang berselawat dan orang yang sedang duduk di majlis ilmu nanti akan dicariin. Bukan kita nyari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nyariin kita. Itu enaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melanjutkan pengajian kita yang kemarin belum habis nih tentang istri. Ini buat kita nasihatin dah. Sebetulnya pengajian ini buat perempuan, tapi kalau kita udah tahu, kita tinggal nasihatin istri kita. Kemarin sampainya yaitu iza qalatil mar'atu lil zawjiha man ra'aitu minka khairan qattu faqad habita amaluha. Di sini kemarin sampainya yaitu jika istri itu berkata pada suaminya, kemarin kita sampai di situ, ini ulangin lagi biar ingat. Ada seorang istri berkata pada suaminya, saya mah bang dari dulu belangsak dulu kawin sama situ, ngebangkit, nggak pernah senang katanya. Itu perempuan yang seperti itu belum pernah merasakan kebaikan daripadamu ya abang. Saya nggak pernah pisan dari nikah sampai sekarang. Tuh, perempuan ngebangkit kehidupan kita, ekonomi kita. Maka istri yang seperti itu maka berarti telah gugur amalnya. Walaupun dia tukang ngaji, tukang ibadah, tahajud, sholat duha, segala macam dia kerjakan, tapi dia menyakitkan hati seorang suaminya, maka amalnya gugur, kata Nabi. Nauzubillahi min jali. Habis tuh perempuan dia ngomong, tiba ngomong gitu doang. Dari dulu saya mau belangsak wae, di situ belum ngasih saya kesenangan pisan, di Madang wae doang tiap hari. Tuh. Ya emang nasib dia, ya. Kalau nasib dia bagus, mungkin kita juga bagus rezeki. Begitu. Jadi jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Bini nyalahkan laki, laki nyalahkan bini. Gua kawin sama lu belangsak wae. Itu kata laki-laki begitu ya.
ya lu juga sama gitu. Itu semuanya ada nasib sebetulnya mah, bagian untuk kita. Jadi nggak boleh seselin, bini juga nggak boleh ngegerendeng kesusahannya dia, istri suami juga. Gua rasanya kalau ini malu, usaha gua susah, wah ini malah kalau kemarin gelap wah rasanya. Udah jangan dah, terima ya, jangan dah ya. Pokoknya itu semuanya takdir daripada Allah, nasib kita. Kita mau kemana juga. Jadi si istri yang ngomong seperti itu belum kasih kesenangan sama suaminya, di sini kata Nabi gugur amalnya. Nauzubillah, dia beramal, sholatnya siang malam, puasanya nggak pernah bongkor, tarawihnya juga, tahajudnya tiap malam, duhanya tiap hari, tapi menyakitkan hati suaminya, maka di sini gugur amal seorang istri sepanjang itu. Kemarin sampai di situ. Sekarang lanjut. Di sini dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayuman amraatin sa'arat zaujahat talaq min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Nih, ada banyak sekarang. Apabila tiap istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa apa-apa, tanpa alasan, gara-gara susah wae minta cerai, keterkecuali minta cerai itu suaminya galak, main judi tiap hari, main perempuan tiap hari, ngasih nafkah kagak boleh itu minta cerai itu. Kurang ngajar suami seorang itu boleh ya. Kalau tertentu keadaan ekonomi emang susah wae, itulah perempuan melihat laki lain, lakinya lebih kaya, lebih ganteng, minta cerai. Maka di sini kata Nabi, haram atasnya baunya surga, wanginya surga. Jangankan masuk surga, istri semacam itu, istri yang minta cerai pada suaminya, jangankan masuk surga, nyium wangi surga pun tidak akan. Nauzubillah. Sedangkan wangi surga itu sama juga kita lapar tengah hari jam 11 malam belum makan, jam 11 siang dari pagi belum makan apa-apa, ada orang nyemur ayam, nyemur semur daging, aduh Masya Allah nikmat. Itu ibaratnya, itu mah ibarat doang, tapi lebih 1000 daripada itu. Wanginya surga aja udah nikmat. Loh, orang kita kasih wangi yang ngendus wanginya surga aja dalam keterangan itu udah nikmat, apalagi sampai masuknya. Itu di sini kata Nabi, tiap istri yang minta cerai pada suaminya tanpa ada alasan yang dapat didengarkan, maka haram atasnya mencium wanginya surga. Bilang itu ini, jangan suruh minta cerai, nggak boleh. Tiba gara-gara nggak dapat duit 2 hari 3 hari seminggu, udah bang dah, saya minta cerai dah. Bilang sakwai saya itu berapa dah bang, udah kuat saya kalau itu sama abang dah. Oh lembok dah situ dia. Ya ibaratnya tidak akan masuk surga, jangankan masuk, wanginya pun tidak. Tuh kata Nabi. Percaya nggak nih? Percaya, ini hadis ini Rasulullah yang ngomong. Oh, kalau nggak percaya silakan keluar dari Islam. Oh, nggak percaya mah hadis Nabi mah. Ya harus percaya. Kata Rasulullah dalam sabdanya lain, la yus'alur rajulu bima daraban ra'atahu alaihi. Seorang suami tidak akan dituntut mengapakah ia memukul istrinya. Seorang suami tidak akan dituntut memukul istrinya. Kenapa? Istrinya cerewet, ngomel wae kalau ada laki di rumah. Lu tiap hari usaha dapat gocap juga, bakal makan tidur segala. Lu pilih seorang nyari nih. Nah, jadi suami istri ada yang begitu nggak? Ada. Lain laki usul dugaan nyari duit itu habisin dulu ya. Ada. Apabila ada seorang suami di rumah itu nggak betah sama mulut istrinya, ada istri seperti itu. Makanya di sini kalau kita pukul istri seperti itu tidak diharamkan atau tidak disalahkan. Karena apa? Mukulnya bukan muka, mukulnya pantatnya. Kalau mukul bini jangan suka buka ya. Kalau kita udah kesel sama bini, diajarin nggak mau juga, mukulnya pantatnya. Pantat juga pelan-pelan dulu. Next, misalnya plak gitu dia. Bercanda dulu, bercanda malah ngeledek. Nah kencengan dikit gitu, jangan nyiksa bini, jangan, nggak boleh. Tetap dosa haram, karena istri itu mah akan nggak jadi kuasaan kita, tapi kewajibannya harus benar bertaat kepada suaminya. Tuh di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya
Wanita juga diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, istri yang taat pada suaminya dimintakan ampun oleh burung. Tuh binatang. Istri yang taat pada suaminya, kata Nabi, maka dimintakan ampun oleh burung dan ikan di lautan dan malaikat di langit juga dan matahari dan bulan. Oh, istri yang taat pada suaminya, binatang yang ada di daratan semua tuh sampai ke apa sih, ke tombeh, ke tungada tuh, ke temut segala macam binatang yang ada di daratan dan yang ada di lautan mohon ampun kepada istri yang taat kepada suaminya. Mohon istighfar ya Allah, kata binatang, ampunilah. Dan malaikat yang ada di langit dan di bumi semuanya mohon ampun kepada seorang istri yang taat pada suaminya. Tuh di sini, selama istri itu diridhoi oleh Allah di suaminya, maka Allah pun ridho. Selama istri itu diridhoi oleh suaminya, maka Allah pun ridho. Tuh sampai ada riwayat, istriku emang istrinya soleh itu mah, istrinya emang taat tuh suaminya. Hai sayangku yang cantik yang jelita, abang mau pergi seminggu nggak pulang ya. Loh kamu kalau saya belum pulang jangan keluar rumah dulu ya. Emang istrinya taat itu solehah, istrinya solehah. Akhirnya berangkat seorang suami itu berangkat untuk berjihad perang fisabilillah. Pas baru berangkat 2 hari ada utusan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa bu? Apa ini bu? Apa orang tua ibu sakit? Ibu disuruh menjenguk. Apa kata seorang wanita solehah? Ya Allah, mohon salam ya, kata suami saya baru berangkat. Kata suami saya, kalau suami saya belum pulang jangan keluar rumah dulu. Akhirnya udah pulang tuh